Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ma huwa Anas bin Malik? Siapa itu Anas bin Malik? Disebutkan di sini khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu apa? Ya, bukan pembantu sebenarnya. Dia seperti, kalau pembantu istilah sekarang mungkin bukan ya. Ya, kalau yang membantu gitu ya, yang membantu iya. Khadim itu yang siap berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk khadim Rasulullah adalah Anas bin Malik. Juga beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah. Salah satu keutamaan khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Bukan dalam hal harta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang kaya raya. Tapi dalam hal apa? Dalam hal ilmu. Maka setiap orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan faqih, akan paham terhadap agama. Di dalam ilmu hadis atau mustalahul hadis, ketika membahas tentang perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka kita akan temukan di dalamnya adalah Abu Hurairah. Maka di dalamnya kita akan temukan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita akan menemukan di dalamnya Anas bin Malik. Adapun Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik merupakan khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam yang siap berkhidmat tenaga dan waktunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Aisyah radhiyallahu anha siapa? Istrinya Nabi yang senantiasa menemani dan berkhidmat sebagai istri kepada suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga orang ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga orang ini adalah orang yang faqih, orang yang paham agama. Maka saran ketika kita ingin menjadi orang yang paham agama, kita dekati para masyayikh, orang-orang yang paham agama, ahli ilmu, para ulama, para asatir, dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menanyakan perihal agama yang tidak kita ketahui, atau kita mendapatkan nasihat yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya, sehingga itu bisa berpengaruh kepada hidup kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai apa? Dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini apa? Yang pertama, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Apakah maknanya tidak beriman berarti kafir? Nah, kata Nabi, la yu'minu. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Apakah maknanya ketika tidak melakukan atau menentang apa yang terkandung dalam hadis ini berarti dia kafir? Mas? Hah? Tidak, kenapa? Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Dijelaskan di sini la yu'minu ahadukum ay la yutimmu imanu ahadina. Tidak sempurna iman salah seorang dari kita. Nah, oke. Sekarang Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasannya la yu'minu itu terkadang adalah la
Bimakna la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang dari ya. Muncul masalah di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Alastum tunkiruna ala ahli ta'wil ta'wilahum. Bukankah kamu syekh sama masyayikh selain Saudi ya, itu mengingkari dalam bab usul fiqh atau dalam bab aqidah masalah takwil. Misalnya Mas Bapak pernah dengar ya, masalah takwil ya. Terus sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya tidak ada takwil di dalam Al-Qur'an. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya ada takwil di dalam Al-Qur'an. Sebagian lagi berpendapat bahwasannya takwil itu bukan hanya tidak ada. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya takwil ada di dalam Al-Quran, maka dia salah. Oke. Apa jawabannya? Nahnu la nunkiru ala ahli takwil ta'wilah. Kami, anak maksudnya Syekh Ibnu Utsaimin, masyayikh yang lainnya, itu tidak mengingkari takwil atau ahli takwil, orang-orang yang bertakwil dengan takwil mereka. Innama nunkiru ala ahli ta'wil ta'wilahum alladzi la dalila. Akan tetapi kami hanya mengingkari orang-orang yang melakukan takwil, gitu ya, takwil yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Kalau hadis ini ada dasarnya, gitu. Ada dasarnya. La yu'minu ahadukum. Bukan berarti bahwasannya hadis ini bermakna bahwasannya tidak beriman secara keseluruhan. Karena banyak kisah yang menyatakan bahwasannya hal itu tidak mengingkari keimanan secara keseluruhan. Dan takwil itu sebenarnya ada. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia, maksudnya Ibnu Abbas, di dalam agama dan ajarkanlah ia at-ta'wil. Apa maksud dari at-ta'wil di sini? At-tafsir. Tafsir Al-Qur'an. Jadi nama lain ta'wil adalah at-tafsir. Kalau kita baca kitab tafsirnya At-Tabari, maka beliau membawakan kata tafsir dengan kata ta'wil. Dan kita lihat ulama-ulama salaf sebagian ya, ketika menafsirkan Al-Quran membawakan bukan kata tafsir tapi ta'wil. Artinya ta'wil itu tidak selalu konotasinya adalah buruk. Oke. Ta'wil yang dicela adalah tahrif, penyimpangan terhadap makna. Contohnya apa? Contohnya orang-orang atau ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan dilihat pada hari kiamat. Itulah yang dinamakan dengan kelompok atau firqah Mu'tazilah. Mereka berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yudrikul absar. Pandangan mata tidak akan bisa sampai atau mendapati melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mentakwilkan atau mentafsirkan ayat ini bahwasannya ayat ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Salah. Takwil mereka salah. Karena mereka mentafsir atau mentakwil sebenarnya adalah tahrif, penyimpangan. Tapi yang benar adalah bahwasannya yang dimaksud dari ayat ini adalah yudrikul absar atau la tudrikul absar. La tudrikul absar. Tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digapai oleh pandangan mata ketika di dunia saja. Ketika di dunia. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Quran ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ia bisa melihat Allah, maka apa yang terjadi? Tidak bisa hancur gunungnya. Tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah. Bagaimana dengan yang lain? Oke, kalau itu di dunia, mana
kejadian nanti pada hari kiamat para ahlul jannah penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Pak, secara singkat, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang penghuni surga, diingatkan mereka tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menawarkan kepada mereka, apakah kalian ingin ditambahkan? Lalu mereka berkata, penghuni surga, bukankah wajah kami telah diputihkan? Bukankah kami telah diselamatkan dari neraka? Dan Engkau wahai Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Maka tidak lama setelah itu ada hijab yang tertutupi dibuka. Maka tidak ada nikmat di surga yang mereka rasakan lebih nikmat dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwil selama bukan tahrif penyimpangan dan ada dalilnya dan buktinya yang otentik dalam syariat, maka tidaklah tercela. La yu'minu ahadukum, ini juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwasannya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, bahwasannya iman itu bertingkat-tingkat. Bahkan iman itu bisa berkurang dan bertambah. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dengan menuntut ilmu kita sekarang bertambah ilmu. Dengan mentadabburi Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membaca kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan mereka. Dan iman itu bisa berkurang dengan apa? Dengan syahwat yang diikuti, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita jauh dari ilmu, dengan kita jauh dari orang-orang soleh. Betul Pak? Coba deh jauh dari majelis ilmu. Habis itu teman-temannya orang-orang fasik, suka melakukan dosa, hatinya bersama. Kayak ada yang kurang gitu ya. Sholat jadi males, dengan syahwat terus diikuti. Sahih? Ketika berteman dengan orang-orang soleh, maka akan timbul motivasi di dalam dirinya untuk melakukan amalan soleh. Maka itu adalah iman. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Dan tingkatan orang-orang yang beriman itu berbeda. Tingkatan iman anak, iman mas, bapak, dan semuanya itu berbeda. Semua itu tergantung dari apa? Dari ilmu dan amal. Dari ilmu dan amal. Kalau ilmunya lemah, bagaimana dengan amalnya? Gitu. Kalau ilmunya bagus, tinggi, dia tahu faqih dia terhadap agama, tapi amalnya lemah, imannya juga. Gitu. Jadi cara meningkatkan ilmu atau cara meningkatkan iman dengan cara apa? Meningkatkan ilmu dan amal. Lalu la yu'minu al-iman. Ma huwa al-iman? Apa itu iman? Sering kita berkata orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Iman itu ada di sini. Mana iman antum? Gitu. Iman itu apa? Hah? Rukun iman. Nah, tapi secara bahasa itu iman apa? Secara bahasa jelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, iman itu adalah al-iqraru al-mustalzim bil qabul wal idzan. Jadi secara bahasa iman itu adalah menetapkan, gitu. Menetapkan. Yang dengan menetapkan tersebut itu menerima dan siap patuh, gitu. Itu secara beliau Syekh Ibnu Utsaimin itu agak sedikit mengingkari tentang ta'rif atau definisi iman, namanya at-tasdiq, pembenaran. Karena yang lebih syamil, yang lebih mencakupi makna iman adalah al-iqrar, menetapkan. Gitu. Tapi disertai dengan penerimaan dan juga tunduk dan patuh terhadap apa yang kita terima.
Dijelaskan di sini, fal iman fil lugha idzan huwa, iman di dalam bahasa maksudnya adalah iqrarul qalbi bima yariddu aw yaruddu 'alaiha al mustalzim lil qabuli wal idzan wa laysa mujarrad at-tasdiq. Maka iman di dalam bahasa adalah menetapkan atau menguatkan dengan hati terhadap apa yang bisa mendatangkan penerimaan dan juga kepatuhan, dan bukan hanya pembenaran saja. Oke. Maka kalau hanya pembenaran saja atau menetapkan saja tanpa ada qabul wal idzan, menerima lalu patuh, maka ini seperti Abu Thalib. Tahu kisah Abu Thalib, Pak? Abu Thalib itu seorang yang kafir pertama. Tapi kafirnya ini berbeda, tidak memerangi Nabi SAW, bahkan membantu Nabi. Di dalam hatinya, ini ada juga riwayat juga ya, dalam sirah, dalam sejarah, bahwasanya Abu Thalib itu dalam hatinya, dalam fitrahnya mengimani bahwasannya Nabi Allah, Nabi Muhammad bukanlah seorang pendusta, tapi seorang yang berada di atas kebenaran. Lalu kenapa Abu Thalib itu tidak mau beriman, tidak mau menerima iman tersebut, padahal hatinya telah yakin? Karena takut celaka. Oke, dijelaskan di sini, walau pada alimtu bi anna dina Muhammadin. Ini perkataan Abu Thalib, sungguh aku mengetahui bahwasannya agamanya Muhammad SAW min khairi adyanil bariyah dinan, termasuk agama manusia yang paling baik. Laulal malamatu aw hadar masabba, kalaulah tidak karena takut celaan dan juga cacian, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, maka sungguh kamu akan melihatku itu menerima hal tersebut dengan jelas. Ya, jadi sebab Abu Thalib itu tidak mau beriman apa? Kecelakaan. Ya. Walaupun al-iqrar, dia menetapkan bahwasannya agamanya Nabi Muhammad adalah agama yang benar, Al-Quran adalah hak benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menerima dan tidak patuh, maka tidak disebut iman dan tidak disebut orang beriman. Ada sebagian orang yang gulu, yang berlebihan, mengatakan bahwasannya Abu Thalib itu beriman. Kenapa? Karena Abu Thalib itu meyakini bahwasannya agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Kata mereka, cukup meyakini itu sebenarnya sudah. Ini yang dinamakan dengan firqah Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasannya iman itu satu tingkatan dan semua orang-orang beriman sama, dan maksiat tidak akan bisa melukai iman tersebut. Oke. Itu makna iman ya. Jadi harus disertai dengan penerimaan dan juga apa? Patuh. Sekarang Anda bertanya, wa mahalul iman ain, dan tempat keimanan di mana? Tempat keimanan. Jadi kurang lebih kita punya tiga. Yang pertama hati. Al-qalbu itu jantung sebenarnya, jantung. Yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis, al-qalbu itu adalah jantung. Hati kita, yang maksudnya jantung, al-lisan, lisan kita, dan juga jawari, anggota badan kita. Oke, iman tempatnya di mana? Benar Pak? Wa mahalul iman al-qalbu wal lisan wal jawari. Tempat dari keimanan adalah jantung kita, hati kita, dan juga lisan kita, dan juga anggota badan kita. Fal imanu yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wa yakunu bil jawari. Maka iman itu dengan ketiga hal tersebut. Anna qaulal lisan yusamma iman. Maksudnya adalah perkataan lisan yang baik-baik, keimanan, amantu billah, beriman kepada Allah, itu dinamakan adalah iman. Wa amalul jawari
Juga dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menelantarkan atau lalai terhadap pahala amalan kalian. Oke. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini sababun nuzulnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat Nabi untuk memalingkan wajah mereka yang tadinya kiblat mereka kepada Baitul Maqdis, kemana? Dipalingkan ke arah Ka'bah. Maka para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan dahulu sholat kita? Ketika itu kita itu menghadap Baitul Maqdis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kalian. Maksudnya amalan sholat kalian yang menghadap kiblat Baitul Maqdis. Disebutkan amalan tersebut dengan nama iman. Ini menunjukkan bahwasannya sholat kita, puasa kita, dan juga amalan-amalan anggota badan kita itu termasuk iman. Makanya bagaimana kita bisa meyakini atau menduga bahwasannya ada seseorang yang tidak kita kenal, dia orang yang beriman? Kenapa? Dengan zahirnya. Apa bisa dengan hatinya? Nggak bisa. Insya Allah dia orang yang beriman. Dengan apa? Peci, sholat, apa tuh? Amal, gitu ya. Manusia menganggap bahwa seorang yang beriman dengan apa? Dengan ciri khasnya, dengan amalnya. Maka itu benar bahwasanya iman itu bukan hanya di dalam hati, tapi juga pada anggota badan dan juga di lisan. Dalilnya apalagi kepada lisan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam hadis ini hadis yang masyhur, orang pada tahu. Dalam hadis ini Nabi SAW mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan apa? Dengan lisan. Ini menunjukkan bahwasannya lisan termasuk dari keimanan. Berarti ketika kita melihat bahwasannya ada orang yang meninggalkan sholat, yang lisannya buruk kepada orang lain, mencela orang tuanya, mencela teman-temannya, bahkan nama-nama hewan itu tidak jarang kita dengar dari orang tersebut. Ini menandakan bahwasannya imannya. Lalu ketika kita mengetahui bahwasannya ada orang yang senantiasa mengerjakan sholat di lisan yang digunakan berzikir kepada Allah, lisan yang digunakan untuk berkata baik atau diam, maka kita katakan bahwasannya insya Allah imannya adalah baik. Imannya adalah baik. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 75 bagian. Fa'alaha qaulun la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi keimanan tersebut adalah perkataan la ilaha illallah. Ini apa? Lisan. Qaulun la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq. Itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada batu kita singkirkan supaya nanti ada motor bannya tidak pecah, misalnya ada anak-anak tidak pakai sendal lalu tidak batu tersebut sehingga terluka, maka itu iman. Ini apa? Amalan. Oke. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ini apa? Hati. Disebutkan dalam hadis ini 3 hal tersebut. Jeleknya lisan seseorang dan buruknya amal seseorang itu akan berpengaruh kepada keimanannya.
dan kondisi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya. Yuhibba di dalam bahasa Arab artinya adalah cinta, mencintai. Atau dalam bahasa lain, maksudnya dalam kosakata yang lain adalah al-mahabbah, kecintaan. Di dalam Al-Quran pasti kalau dicari banyak Allah sebutkan yuhibbu, atau yuhibbuna, atau tuhibbu, banyak. Ini menunjukkan bahwasannya kecintaan seseorang itu harus ditujukan kepada hal-hal dan tujuan yang salah satunya adalah mencintai saudara kita. Dan ini termasuk dari al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan secara Islam yang didasari atas dasar Islam. Maka syaratnya adalah apa? Ketika kita ingin terjalinnya al-ukhuwatul islamiyah sesama kita, sesama orang-orang muslim, mencintai saudara. Karena kalau ada membenci, Pak, bisa kita memenuhi hak-haknya, berkata baik. Nah, karena biasanya orang kalau ada benci zolim, walaupun sholat di masjid. Karena kalau ada benci seseorang, dia berkata melebihi apa yang terjadi, zolim biasanya. Maka disebutkan dalam kitab ini, mencintai saudara kita seiman dan seislam itu wajib, karena dikaitkan dengan iman. Dan membenci mereka tanpa ada dasar yang benar maka haram. Untuk mencintai apa? Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai atau cintai untuk dirinya. Maksudnya apa? Min khairin wa daf'i syarrin wa difa'in 'anil ardi wa ghairu dzalik. Mencintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan, maksudnya kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia apa? Harta, keluarga harmonis, kenyamanan hidup, itu khair di dunia. Segala kebaikan di dunia, maka itu termasuk di dalam apa yang seharusnya kita sukai juga saudara kita untuk mendapatkannya. Wa syarrin wa daf'i syarrin, dan supaya terhindar dari keburukan. Apa keburukan dunia dan akhirat? Di dunia contohnya adalah aibnya terbongkar, hidupnya sengsara, ekonominya pailit, hilangnya anggota keluarga, itu syar, termasuk keburukan di dunia. Dan juga penjagaan terhadap kehormatan diri. Maksudnya apa? Tadi Anda sebutkan terhindar dari diomong atau tersebarnya aib kita dan selainnya. Oke. Ini menunjukkan bahwasannya kita ketika mencintai kepada kita sesuatu hal, maka harus juga kita cintai saudara kita mendapatkan hal tersebut. Contoh misalnya, mau mobil Pak? Mau mobil baru? Tapi sama saudara kita dia dapat mobil baru, nggak suka. Ini nggak termasuk dari hadis ini. Kita dapat makanan yang kita sukai, namanya ya. Ini makanan juga kayaknya susah dicari, nggak setiap hari dapat. Ada saudara kita punya dua, berat hati kita. Tapi mengamalkan hadis ini tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk dirinya apa yang ia cintai untuk saudaranya. Oke, maka ia ini saya suka ini, saya juga suka kamu dapatkan ini. Gitu. Oke. Kita benci terhadap hutang Pak, pagi, keringetan, pikiran, overthinking dan sebagainya. Maka ketika kita mengetahui ada saudara kita yang punya hutang, gitu,
Kita sendiri nggak mau ada hutang, saudara kita juga nggak mau ada hutang sebenarnya. Karena kita cinta dan mengamalkan hadis ini, maka kita bayarkan hutangnya selama kita bisa. Selama kita bisa. Oke. Sebenarnya hadis ini mencakup luas. Dan kalau kita amalkan itu, insya Allah itu akan mendatangkan kecintaan terhadap orang-orang di sekitar, nggak jauh-jauh terhadap istri kita. Terkadang ada suami yang agak egois, di kantor makannya enak-enak, di situ jalan-jalan sama teman-teman kantor, tapi nggak ingat anak dan istrinya di rumah. Istrinya, anaknya kondisi seperti apa gitu, apalagi masih kecil-kecil. Dia enak foto-foto di papan statusnya, dilihat istrinya, kondisi anak lagi rewel semua. Ya, seperti itu. Ini tidak menjebirkan perilaku atau anjuran bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sesuai dengan hadis ini? Tidak. Kalau suami mengamalkan hadis ini, maka ketika ia mendapatkan sesuatu di kantornya, misalnya tempat kerjanya, dan masih bisa dibagikan kepada istrinya, saya suka ini, masih istri juga suka ini, disisakan. Dek, ini bawa. Alhamdulillah, ini dari mana? Teman kantor. Oh. Kok nggak dihabisin semua? Iya, sengaja Pak Adik. Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau yang tadi kejadian tadi, dipampang di status makan enak. Kok nggak bagi-bagi? Kan cuma di kantor doang. Nanti kapan? Kan bisa disisain. Nah, jadi ribet gitu ya. Nah, ini akan sebenarnya ini memperbaiki urusan kita. Bahkan bukan hanya sesama kita sebagai kaum muslimin, tapi dalam keluarga kita juga akan perbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, jawazun nafi syai'i lintifa'i kamalih. Bolehnya menafikan sesuatu untuk menafikan kesempurnaannya. Contohnya misalnya ada saudara kita atau ada anak kita yang tidak sholat pada waktunya, maka kita katakan bahwasanya sholat itu bukan seperti ini. Maksudnya bukan sholatnya nggak sah, tapi tidak sempurna. Oke. Atau misalnya lagi, ya, ketika kita dapati istri kita sedekah, tapi sedekah terhadap barang-barang yang dia nggak sukai, gitu. Ini barang-barang sisa. Gitu. Kita tahu ini bukan perbuatan yang baik. Ini bukan sedekah, bukan seperti ini. Oh, kalau terima seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini menafikan kesempurnaan dari sedekah. Sedekahnya sah, dapat pahala, tapi tidak sempurna. Oke, boleh. Biar lebih ngena gitu. Nabi SAW tidak menyebutkan la yakmulu imani ahadikum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Tapi dengan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Biar lebih ngena. Karena lafaz itu akan berpengaruh kepada pengaruh terhadap seseorang. Oke, yang kedua, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajibnya, tadi ada sebutkan, kecintaan seseorang untuk saudaranya apa yang ia sukai kepada dirinya, terhadap dirinya. Tadi sudah disebutkan contohnya. Jadi itu wajib, bukan sunnah. Ketika kita suka bahwasannya di majelis ini kita hadir mendapatkan ilmu, maka kita harus suka juga bahwasannya saudara kita hadir di majelis ini. Dengan cara apa? Mengajak mereka, dan itu wajib dan merupakan keimanan. Yang ketiga, at-tahdhiru minal hasad. Ini tahdzir atau celaan bagi sifat hasad. Apa itu hasad? Benci, dengki. Ya, apa itu dengki? Benci kalau Allah memberikan nikmat kepada orang. Apakah harus
bahwasannya pengen juga nikmat tersebut musnah? Tidak mesti. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama berbeda pendapat. Apakah nikmat itu harus lenyap dulu? Gitu. Bahwasannya benci dan pengen nikmat itu hilang. Gitu. Oke, tidak. Karena benci saja itu sudah mencakup hasad. Bahaya. Tidak boleh hasad kepada orang lain. Oke. Yang keempat, terakhir insyaallah, annahu yanbaghi siyaqatul kalam bima yahmilu 'ala al-'amal bihi. Hendaknya seseorang ketika berkata atau menyampaikan sesuatu, menasihati seseorang, itu memilih kosakata yang mendatangkan amal setelahnya. Oke. Bukan hanya kosakata yang mendatangkan wawasan saja sehingga tidak timbul amalan. Kita dapat di sebagian orang wawasannya luas, tapi amalannya tidak. Tapi Nabi SAW itu memilih kosakata yang dengan itu motivasi untuk amalannya itu lebih. Wah, makanya ketika kita menasihatkan anak-anak kita terhadap perbuatan baik, lalu kita arahkan perkataan kita untuk langsung diaplikasikan perbuatan tersebut, bukan hanya larangan dan juga perintah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, juga semoga menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada saudara kita semuslim dan juga seiman. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum